Ragam tenunan, anyaman, dan ukiran khas Minangkabau. A. Ragam tenunan Minangkabau. 1. Tenunan songket pandai sike. Kain songket atau biasa dikenal dengan tenun songket Minangkabau merupakan identitas budaya yang memiliki ciri khas pada teknik pembuatan dan motifnya. Pekerjaan menenun ini memiliki proses membuat kain dari benang-benang tertentu menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Macam-macam motif khas tenun songket pandai singke, diantaranya yakninya saikalamai, berantai putih, salapa, buah palot, tampuk manggi, dan simasam. 2. Sulam terawang. A. Bentuk motif. Pada umumnya berbentuk flora dan fauna yang antara lain sebagai berikut. 1. Motif flora seperti bentuk bunga, kaluak paku, motif kelapa. 2. Motif fauna seperti binatang-binatang yaitu motif itik dan burung merak dan sebagainya. 3. Motif geometris seperti motif segi empat, segitiga, lingkaran, serta prisma. B. Alat. Alat yang digunakan cukup sederhana yakninya 1. Pamedangan, gunting, jarum patah, dan jarum panjang. C. Bahan. 1. Benang mesin yang digunakan untuk proses menjalin. 2. Benang ros yang digunakan untuk mengisi motif. D. Pembuatan sulaman terawang. Dimulai dari menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian membuat motif sulaman, menempatkannya di kain yang akan disulam. Setelah motif dipindahkan ke kain, maka cabut benang sesuai terawang yang disulam. Selanjutnya ikat benang sesuai motif dan isi sesuai keinginan. 3. Tenunan balapak sungayang. Motifnya cenderung motif pucuk rebung. Pada kedua kain tenun dipenuhi dengan benang emas, sedangkan bagian tengah kain tenun mempunyai motif yang bertabur. Jenis kain tenun sungayang yang mempunyai motif khas biasanya disebut dengan selendang tenun basahi hitam. Pada umumnya, hasil tenun di daerah ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam upacara adat. 4. Batik Tanah Liat. Batik Tanah Liat atau Tanah Liat merupakan batik khas Minangkabau. Sesuai dengan namanya, kain batik berwarna krem atau coklat muda ini menggunakan tanah liat sebagai pewarna. B. Ragam anyaman khas Minangkabau. 1. Anyaman bambu. Banyak peralatan atau perlengkapan yang dibuat dari anyaman bambu, terutama peralatan rumah tangga seperti bakul, tempat nasi, nirup penampi beras, keranjang, dan sebagainya. 2. Anyaman pandan. Beberapa produk anyaman pandan antara lain: 1. Lapik lamba atau tikar berlapis, lapik sumbayang atau tikar sumbayang, kampil, sumpi, anyaman bakul, serta anyaman rotan. K. Ukiran Minangkabau. Secara umum, ukiran rumah gadang Minangkabau kaya akan variasi bentuk yang dinamis serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Motif ukuran banyak yang diadopsi dari bentuk-bentuk yang terdapat di alam, seperti berbagai flora, fauna, dan peralatan sehari-hari. Untuk mendapatkan ukuran yang baik dan komposisi dan bentuk yang seimbang dan serasi, diperlukan seorang tukang ukir yang tahu unsur-unsur seni tradisi atau yang memiliki jiwa seni dan rasa estetika. Seperti kayu yang dipakai untuk ukiran rumah gadang ialah kayu surian atau Tona Melies. D. Motif ukiran sulaman atau anyaman. Motif-motif hiasan ukiran rumah gadang di Minangkabau bertitik tolak dari 3 hal utama, yakninya 1. Motif yang berasal dari nama dan sifat tumbuhan atau motif yang dominan seperti akaba daun atau akar berdaun dan bunga mentimun atau bunga ketimun. 2. Motif dari nama binatang seperti itik pulang patang atau itik pulang di patang hari dan kijang balari atau kijang berlari. 3. Motif dari nama benda-benda sehari-hari seperti Carano Kanso atau Cerama Tembaga dan Jalo Tasera atau Jala Terhampar.